Pernah nggak sih kamu mikir, apa yang terjadi setelah raungan itu? Apakah singa cuma tidur, makan, berburu, terus tidur lagi? Nggak sesederhana itu. Di balik kehidupan liar yang kelihatannya brutal, ternyata ada sistem sosial yang super rumit. Hari ini, kita bakal melampaui raungan dan menyelami dunia sosial para hewan liar, dari sahabat karib, drama keluarga, sampai politik kekuasaan di alam bebas. Kita mulai dari hewan paling ikonik, singa, si raja hutan, yang ironisnya lebih banyak hidup di padang rumput daripada hutan. Kehidupan sosial mereka mirip kerajaan kuno. Ada sang raja, ada ratu, ada juga pangeran kecil yang siap menggulingkan tahta saat waktunya tiba. Tapi tahu nggak, di balik semua itu, justru singa betinalah yang pegang kendali. Mereka berburu, mengasuh anak, dan menjaga kelompok. Sementara si jantan, ya, jaga gengsi dan kadang nongol buat memastikan semuanya aman terkendali. Kerjasama mereka luar biasa. Saat berburu, singa-singa betina membentuk formasi kayak tim sepak bola profesional. Ada yang ngepung, ada yang mengejar, ada yang jadi penyerang utama. Mereka bisa berbagi makanan dengan adil. Selama si jantan nggak datang duluan, kalau singa punya sistem kerajaan, gajah punya sistem keluarga. Dan pemimpinnya bukan pejantan gagah, tapi matriark, si betina tertua yang bijak. Dia tahu semua jalur air, tempat makan terbaik, bahkan memori tentang musim kering yang pernah mereka alami 30 tahun lalu. Gajah adalah definisi ingat masa lalu untuk bertahan di masa depan. Mereka bisa berduka saat salah satu anggota mati. Mereka bahkan datang kembali ke tulang belulang kawannya, seakan mengenang. Nggak heran, ilmuwan sering bilang, gajah adalah hewan dengan empati tertinggi di dunia. Beda lagi dengan serigala. Kalau mereka manusia, mungkin udah punya grup WhatsApp bernama Klan Lupus Family. Dalam satu kawanan, ada struktur sosial jelas. Alfa, beta, dan yang lain disebut subordinate. Tapi jangan salah, jadi alfa bukan soal otot, tapi soal rasa hormat dan kepercayaan. Alfa akan berbagi makanan lebih dulu, melindungi anak muda, dan memimpin dengan contoh. Dan itulah yang bikin serigala punya salah satu sistem sosial paling stabil di dunia hewan. Satu melolong, semua menjawab. Itu cara mereka bilang, kita satu keluarga. Sekarang kita pindah ke dunia monyet, alias dunia politik versi alam liar. Di sini, reputasi dan koneksi sosial bisa menentukan segalanya. Monyet jantan yang pintar membangun aliansi bisa naik status tanpa perlu berantem. Sementara yang suka cari gara-gara bisa dijauhi seluruh kelompok. Mereka juga punya ritual pertemanan lewat grooming alias saling bersihin bulu. Nggak cuma buat kebersihan, tapi buat memperkuat ikatan sosial. Semakin sering kamu bantu teman bersih-bersih, semakin tinggi kemungkinan kamu bakal dibela saat ribut. Yes, politik, tapi versi berbulu. Nah, kalau ngomongin kepemimpinan ekstrem, hyena bintangnya. Di dunia mereka, betina bukan cuma kuat, tapi juga lebih besar, lebih agresif, dan memimpin tanpa kompromi. Mereka punya sistem kasta sosial ketat. Anak-anak dari betina pemimpin otomatis dapat prioritas makan pertama. Tapi di sisi lain, hyena juga punya solidaritas tinggi. Mereka bisa berburu mangsa yang jauh lebih besar dari tubuh mereka dengan koordinasi luar biasa. Dan meski sering dicap jahat, mereka justru punya komunitas yang solid, terstruktur, disiplin, dan loyal.
Di bawah laut, kehidupan sosial nggak kalah menarik. Lumba-lumba misalnya, mereka punya band sosial yang fleksibel. Mereka main, bercanda, bahkan menamai satu sama lain lewat siulan unik. Mereka juga kerjasama untuk berburu ikan dan melindungi anggota yang terluka. Bahkan, lumba-lumba jantan bisa bikin koalisi buat menarik perhatian betina. Mereka punya strategi sosial yang bikin manusia pun minder. Kalau kita pikir hewan-hewan ini cuma bertahan hidup dengan insting, kita salah besar. Mereka punya solidaritas, kepemimpinan, bahkan rasa empati. Mereka mengajarkan bahwa untuk bertahan, nggak cukup kuat sendirian. Kita harus bisa hidup bersama. Jadi, mungkin di balik raungan, lolongan, dan teriakan mereka, ada pesan sederhana yang bisa kita dengar. Alam liar nggak liar-liar banget kalau kamu paham bahasanya. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Karena di balik setiap hewan, ada cerita yang menunggu untuk kita pahami.